Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas tuntas dan kupas tentang jenis skala data ya. Jenis skala data penting ya. Jadi bahasa saya itu apakah kalau ditanya penting nggak? Penting ya. Jadi jawabannya penting gitu kan. Kenapa? Karena jenis skala data itu menentukan uji statistik. Jadi penting karena menentukan uji statistik. Jadi apabila kita salah dalam memilih jenis skala data, maka kemungkinan besar uji statistik yang kita gunakan juga keliru ya. Oke, secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada jenis skala data yang sifatnya deskriptif kategorik. Deskriptif kategorik. Yang kedua nanti ada deskriptif numerik ya. Deskriptif kategorik itu terbagi menjadi dua. Ada yang nominal. Ya, nominal itu cirinya kategorinya sederajat. Kategorinya sederajat. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu jenis kelamin ya. Jadi jenis kelamin di dalam kategorinya kita bisa misalkan ya, satu laki-laki, dua perempuan gitu ya. Dalam hal ini, baik laki-laki ataupun perempuan di dalam konsep statistik itu tidak memiliki tingkatan. Jadi jelas ya, ada jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Kemudian jenis skala data yang kedua adalah ordinal ya. Itu cirinya kategori bertingkat ya. Kategori bertingkat. Oke. Dan cirinya biasanya ada kategori tinggi, sedang, dan rendah. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan kolesterol ya. Kolesterol itu ada kategorinya baik, sedang, dan buruk. Jadi kalau kita contohin kolesterol itu ya. Kolesterol itu ada baik, sedang, dan buruk ya. Oke, contoh lagi tingkat pengetahuan. Oke, tingkat pengetahuan. Kategorinya juga 3 misalkan tuh ya. Baik, sedang, dan rendah. Oke. Sedang dan rendah. Oke. Jadi jenis skala data yang pertama itu deskriptif kategorik ya. Ada kategori sederajat dan kategori bertingkat. Oke, kita masuk ke yang kedua ya, yaitu deskriptif numerik. Oke. Deskriptif numerik. Deskriptif numerik itu terdiri dari dua. Ada interval dan ada rasio ya. Cara ngebedainnya juga cukup gampang, itu tergantung dari nilai nolnya ya. Jadi kalau nilai nolnya alami, nol alami ya, maka itu masuk ke rasio. Contoh, tinggi badan ya. Kayak berat badan ya. Oke, itu masuk ke rasio karena nilai nolnya alami. Sedangkan kalau interval itu nilai nolnya tidak alami, itu contoh suhu ya. 0 derajat Celcius dengan 0 derajat Fahrenheit tentu berbeda. Nah, itu disebut dengan jenis skala data interval ya. Di dalam SPSS ya, interval dan rasio, oke, di dalam SPSS
interval dan rasio itu masuk ke jenis skala data scale atau skala ya. Jadi kalau nanti belajar statistik pakai SPSS, kita tidak akan menemukan interval rasio tapi masuk ke dalam scale. Untuk uji statistiknya, biasanya uji statistik yang digunakan untuk ini itu berada di uji parametrik. Sehingga ketika menggunakan uji parametrik, maka syarat-syarat awalnya mesti dipenuhi, termasuk asumsi klasik itu uji normalitas. Nanti akan saya bahas pada pertemuan yang lainnya ya. Oke, saya lupa tadi untuk jenis skala data kategori, sehingga nanti dia banyak menggunakan di uji statistik non-parametrik. Oke, non-parametrik. Dan non-parametrik itu tidak mengharuskan uji normalitas. Jadi uji normalitasnya tidak diperlukan ya. Oke, jadi uji normalitasnya itu tidak diperlukan ya. Oke, materi yang selanjutnya tentang perubahan skala pengukuran. Perubahan skala pengukuran. Ini biasanya terjadi berubah dari jenis skala data rasio atau interval. Rasio berubah menjadi jenis skala data kategori. Ini dimungkinkan jika kategori-kategorinya tidak terlalu banyak. Ya. Saya ambil contoh saja, misalkan kadar gula dalam darah itu awalnya numerik ya. Tetapi kalau kita menggunakan klasifikasi, misalkan kadar gula dalam darah ada yang diabetes dan non-diabetes, maka ini menjadi jenis skala data kategori ya. Banyak lagi contohnya, misalkan pengukuran nilai ya, nilai siswa atau mahasiswa ya. Tetapi kalau kita kategorikan menjadi tingkat-tingkatan, ada yang masuk kelompok baik, sedang, atau cukup, dan masuk ke kelompok rendah. Maka ini menjadi jenis data kategori. Ya. Oke, itu saja untuk jenis skala data ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.